Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana jika sesi belajar yang sudah kita posting itu ternyata keliru setting waktunya. Bisa kekeliruannya itu ada pada setting tanggalnya atau jamnya. Misal di sini untuk materi ini kita upload atau kita posting untuk hari Selasa tanggal 10 jam pertama. Nah, ternyata ini keliru. Kita harusnya itu ngajarnya jam kedua misalnya, atau kita ngajarnya hari Rabu dan seterusnya. Nah, kalau kekeliruan ada pada setting waktunya, kita bisa edit dengan cara klik panah yang ke bawah, kemudian pilih edit. Oke, di sini kita bisa ganti tanggalnya, kita bisa ganti jamnya, misal jam kedua harusnya, berarti kita klik jam kedua. Oke, kemudian klik edit. Otomatis akan berganti sesuai dengan tanggal dan waktu yang kita sesuaikan tadi. Nah, kemudian bagaimana jika kekeliruan itu ada pada kelasnya? Jadi kita salah setting kelasnya. Misal di sini 10 IPS 3 padahal harusnya kita ngajar di 12 IPS 3. Maka kalau kekeliruan ada pada kelas, kita tidak bisa langsung edit di sini. Kalau kita lihat di sini, kalau kita langsung edit, untuk kelas di sini nonaktif, artinya dia nggak bisa diganti. Jadi cara satu-satunya adalah dengan menghapus dulu postingan ini. Setelah dihapus, baru bisa kita posting ulang. Oke, jadi caranya kita stop dulu. Oke, setelah kita stop, baru kemudian kita delete. Hapus materi, oke. Oke, otomatis materi yang sudah kita posting tadi sudah terhapus, tidak akan muncul di siswa. Dan untuk mengupload lagi sesuai dengan kelas yang tadi, misal kelas 12 IPS 3, kita harus upload lagi dari awal lewat aktivitas harian lagi. Selanjutnya, bagaimana kalau sesi belajar tersebut sudah berlangsung, tetapi kita menyadari bahwa ternyata kelasnya keliru. Misalnya di sini 12 IPS 3, padahal kita harusnya jam tersebut mengajar di 10 IPS 3 misalnya. Nah, karena kekeliruan ada pada kelas, kalau kita mau langsung delete, di sini sudah tidak ada muncul kata-kata delete. Kalau kita edit pun, nanti kelasnya tidak bisa diganti. Nah, cara satu-satunya adalah dengan cara stop dulu. Kita klik panah ke bawah, kita pilih stop, hentikan mengajarkan materi, klik OK. Nah, artinya di sini telah selesai beberapa detik yang lalu, berarti sesi belajar ini sudah nonaktif. Di tempat siswa sudah tidak bisa diikuti lagi. Tetapi bagi siswa yang sudah mengikuti dan sudah membaca materi, maka sesi belajar ini masih tetap muncul. Supaya terhapus, kita harus delete sesi belajar ini. Tetapi kalau kita cek di sini, panah ke bawah, tidak ada menu delete. Nah, untuk mendelete, kita harus membuka materi ini. Caranya klik materinya, kemudian klik hasil. Nah, terlihat di sini bahwa sudah ada satu siswa yang mengerjakan atau mungkin membaca materi ini. Oleh karena itulah, materi ini tidak bisa kita delete. Nah, agar bisa kita delete, kita harus mengeluarkan siswanya satu persatu. Jadi, di bagian nama siswa di sini, di sebelah kanan ada panah ke bawah, kita klik, kemudian kita pilih keluarkan. Setting keluarkan, klik OK. Nah, kita lakukan satu persatu untuk semua siswa yang sudah masuk. Kita lakukan satu persatu, kita keluarkan satu persatu. Setelah nanti di sini bersih, sudah tidak ada nama siswa lagi, kita klik kembali. Oke, otomatis di sini akan muncul menu delete.
Jadi ketika kita sudah mengeluarkan seluruh siswa, tandanya di sini belum ada peserta. Kita sudah berhasil mengeluarkan seluruh siswa. Kita klik panah ke bawah, kita pilih delete, maka materi ini otomatis akan terhapus. Oke, selanjutnya, seringkali Bapak Ibu mengeluhkan bahwa tidak sengaja mengeklik sesuatu, kemudian materinya hilang. Nah, sebenarnya tidak hilang. Bapak Ibu tidak sengaja mengeklik tanda checklist yang ada di materi tersebut. Jadi ketika kita ke halaman home di sini, untuk materi-materi atau tugas yang telah selesai, misalnya ini ya, telah selesai, kemudian ini telah selesai. Nah, untuk materi atau tugas yang telah selesai, dia akan muncul tanda checklist di sebelah kanan atas. Sedangkan untuk materi yang belum dimulai, misalnya ini, dia tidak akan muncul. Nah, untuk materi-materi yang sudah selesai ini, kalau kita klik checklist, artinya materi itu akan berpindah ke archive atau ke arsip kita. Jadi kita mengarsipkan materi-materi tersebut. Nah, untuk melihat kembali misalnya, karena tidak muncul di halaman home, Bapak Ibu mau lihat kembali, bisa buka archive, misalnya ini ya. Misal materi ini, kita klik checklist, nah otomatis hilang dari halaman home. Untuk melihat kembali materinya, kita klik titik 3 atau strip 3 di pojok kiri atas, kemudian pilih archive. Nah, terlihat di sini, ini adalah materi yang kita archive tadi. Dia akan muncul di sini, bisa kita lihat. Ini adalah materi-materi yang terarchive. Jadi, ketika misalnya nanti terlalu penuh di halaman home, bisa dipindahkan ke archive ketika materinya sudah selesai. Untuk melihat materi itu tadi juga bisa melalui My Class seperti mengecek riwayat pengajaran yang sudah pernah kita lakukan. Jadi sebenarnya tidak hilang, hanya memang disembunyikan atau diarsipkan dari halaman home. Bisa dilihat lagi, tetap bisa dicari lagi. Oke, selanjutnya, ketika kita mau mengajarkan materi di suatu kelas, tentunya kalau kita ngajarnya itu banyak kelas, kita kadang pasti lupa. Misalnya, kemarin saya sudah mengajarkan materi apa ya di kelas 10 IPS 3. Kemarin, sampai mana ya materinya? Nah, kalau kita lupa materi yang sudah pernah kita ajarkan, kita bisa cek lagi melalui G-School. Melalui halaman home di sini juga bisa dilihat, cuman karena campur-campur, jadi lebih mudah untuk kita melihat melalui per kelas. Caranya, klik strip 3 di pojok kiri atas, kemudian pilih My Class. Nah, di sini akan muncul kelas-kelas yang kita ampu. Misal kita mau ngecek riwayat pengajaran kita di kelas 12 IPS 4, maka tinggal kita pilih 12 IPS 4. Kemudian kita pilih yang di tengah di sini. Ini kita klik. Nah, di sini muncul materi-materi atau tugas-tugas yang pernah kita posting di kelas 12 IPS 4. Oke, urut. Jadi, untuk melihat yang terakhir kita ajarkan adalah yang paling atas. Oh, ternyata pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang statistika 3, yaitu OKIF. Nah, melalui di sini kita bisa melihat atau kita bisa menentukan materi yang akan kita posting untuk pertemuan selanjutnya. Jadi untuk mengingat, kalau ketika Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu bisa ke arah My Class, kemudian pilih kelasnya dan lihat materi apa yang terakhir diajarkan. Oke, selanjutnya, bagaimana kalau ketika kita setting tugas, misal ya,
Misal kita sudah setting materi, kemudian kita plus tugas. Nah, ternyata ketika kita mengupload tugas atau memberikan tugas kepada siswa, ada beberapa siswa yang tertinggal atau belum sempat mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline. Jadi, sesinya sudah berakhir, siswa belum mengumpulkan tugas. Otomatis, sesi tugas itu sudah tidak bisa muncul di tempat siswa. Artinya, ketika siswa mau mengupload, mereka sudah tidak bisa. Nah, kita sebagai guru mapel bisa membuat tugas baru yang khusus bagi anak-anak mengerjakan tugas. Misalnya di sini di sini untuk tugas ini ada satu siswa yang belum. Kalau kita lihat ada satu siswa yang absen, yaitu Kuntami. Ini dia belum mengerjakan tugas. Nah, misalnya kita mau menugaskan kembali tugas ini khusus untuk Kuntami saja. Siswa yang lain sudah tidak perlu mengerjakan lagi. Jadi kita khusus untuk Kuntami saja, kita buat tugas lagi. Nah, caranya kita ke aktivitas harian, kita cek. Misalnya di sini ini tadi hari Rabu ya. Kita cek di sini kelas 12 IPS 4. Kita klik aktivitas harian. Kemudian kita pilih tanggalnya. Oke. Nah, di sini muncul sesi belajar yang sudah kita buat. Ini materinya, kemudian ini tugasnya. Tapi tugas ini ada satu orang yang belum mengerjakan. Nah, untuk menambahkan lagi kita klik saja plus tugas. Untuk tugas di sini bisa ditulisi tugas matematika. Misal kita tulis susulan. Jadi khusus bagi siswa yang belum. Nah, di sini ada tombol atau ada pilihan, ada menu pilih siswa. Kita bisa klik. Kemudian kita pilih, misal kita akan pilih untuk Kuntami karena Kuntami belum mengerjakan. Kita klik saja. Kalau sudah, kita klik save. Jadi nanti khusus untuk Kuntami saja kita membuat atau kita memberikan tugas ini. Jadi untuk siswa yang lain tidak bisa mengerjakan tugas ini. Nah, ini bisa kita setting tanggalnya, kemudian mulai selesai upload tugas lagi. Kalau sudah, ini sesuaikan, kemudian klik tugas. Nah, jadi di sini terlihat bahwa hanya ada satu orang saja yang kita tugaskan, yaitu siswa yang belum mengerjakan tadi. Jadi, seterusnya apabila ada siswa yang belum mengerjakan atau belum sempat mengikuti tugasnya, Bapak Ibu bisa membuka kembali khusus untuk anak-anak yang belum mengerjakan tugasnya.